Wong Jawa itu atau orang Jawa diem-diem jeli cara memahami sesuatu. Memang orang Jawa itu lebih banyak diam, tapi ingin mencoba memahami. Lebih banyak diam, tapi ingin mengerti. Tingkat pertahanan orang Jawa itu sangat kuat. Ngalah bukan berarti kalah. Karena orang Jawa itu menghayati betul pesan risalah itu jelas. Pesan kewahyuan itu jelas. Apa elek itu wis ketok. Baik buruknya sesuatu itu sudah jelas. Bisa diukur oleh nalar. Makanya orang Jawa kalau pesan anak cucunya itu suruh banyak ngangen-ngangen atau menghayati sekaligus merenungkan tentang kebenaran sesuatu, termasuk arti pentingnya sesuatu. Itu dari kata angen-angen, direnungke. Jangan tergesa-gesa bicara kesana kemari, tetapi belum merasakan apa yang ingin dibicarakan. Bahkan orang Jawa itu, nah ini yang menarik, suka mendatangi pengajian karena dianggap pengajian itu majelis yang mulia. Dan di pengajian itu mengambil titik inspirasi dari majelisnya untuk berangan-angan. Ibarat penceramahnya ngomong kayak apapun, orang Jawa itu ceramah itu sebagai pantulan, pancingan inspirasi. Orang Jawa saking senangnya merenung, orang Jawa itu mendatangi majelis-majelis pengajian. Itu tidak fokus pada apa yang disampaikan di dalam kajian atau dalam pengajian itu, tapi lebih banyak mendapatkan hasil perenungan dari majelis pengajian itu. Kalau ibaratnya penceramahnya atau mubalek atau dai itu menyampaikan penyampaian yang benar, itu dianggap sebagai sebuah pesan langsung tentang keutamaan. Tapi kalau mubaleknya itu menyampaikan sesuatu yang bersifat emosional dan dalam tanda kutip kurang tepat, itu orang Jawa yang hadir di majelis itu mengambil hikmahnya. Itu kelebihan orang Jawa itu. Kalau benar yang disampaikan orang di majelis itu dianggap sebagai pesan langsung tentang keutamaan dan kebenaran,
Kalau yang disampaikan oleh seseorang di majelis tersebut kurang tepat atau melenceng, penuh emosional, itu orang Jawa masih bisa mengambil titik positifnya, yaitu hikmah di balik ungkapan seseorang, dalam konteks ini misalnya seorang dai atau orang-orang yang ada di sekitar dia. Itu orang Jawa. Datang karena untuk mencari hikmah dan mendekatkan diri kepada Allah melalui majelis itu. Ini hati yang bicara orang Jawa. Makanya orang Jawa itu senang pengajian-pengajian. Pengajian rame itu kan di dunia ini kan hanya di Indonesia. Nah, yang menjadi persoalan ini, kalau ada beberapa orang yang cara penyampaiannya itu problem. Artinya sepanjang undangan-undangan ceramah yang dihadiri oleh seorang mubalek yang diundang, itu kadang-kadang penyampaiannya itu penuh emosi, kadang tidak tertata, menghakimi, menghujat sana sini, memfitnah. Tapi anehnya orang yang ceramahnya dengan model seperti ini itu nggak introspeksi. Dia di hadapan siapa? Di hadapan orang Jawa yang penuh perenungan dan penghayatan. Mengambil keutamaan langsung dari apa yang disampaikan maupun mengambil hikmah di balik refleksi-refleksi yang tidak tepat yang dia dengarkan. Itu orang Jawa. Yang menjadi problem itu kan mereka yang ceramah yang kegeeran. Pokoknya mumpung di podium inginnya reflektif, bicara apa saja. Mumpung di podium pasti orang akan menganggap itu sebagai sebuah prinsip kebenaran. Di hadapan orang Jawa belum tentu. Silahkan mubalek yang ngomongnya ngaco ke sana kemari itu menganggap itu sebagai sebuah omongan yang akan diterima oleh jamaah apa adanya. Tapi saya pastikan para jamaah sudah bisa menilai perenungan masyarakat Jawa itu kelihatannya orang awam, tapi diam-diam menghayati makna. Itu orang Jawa, karena bicaranya dari hati orang Jawa itu. Tidak asyaddu kufra wa nifaq. Tidak memiliki kecondongan untuk lebih kuat kecenderungannya pada kekufuran dan kenifakan. Orang Jawa. Sehingga orang Jawa tahu, wah ini mubalek ini misalnya ngomong kok si A, si B, tukang fitnah, adu-adu, ahlul fitnah. Nah, kalau dia sendiri fitnah itu orang tahu. Yang ngomong mubalek ngomong si A, si B itu ahlul fitnah. Padahal sebenarnya dia sendiri sedang memfitnah. Itu orang Jawa paham. Jangan dikira. Tapi orang Jawa itu kan menahan. Tidak langsung. Sifatnya tidak langsung. Cara membuat sebuah keputusan itu tidak langsung. Ditahan. Kalau belum berani mengungkapkan, ya pesan sama anak-anaknya sebagai sebuah pesan keutamaan. Siapa tahu pada saatnya nanti akan kebongkar. Ajaran keutamaan itu kayak ngene seperti ini, keutamaan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini.
kamu jangan seperti ini jika ada orang suka memfitnah tapi seolah-olah dia orang yang sok suci dan menunjuk orang sebagai al-fitnah padahal dia sebenarnya orang ahli fitnah. Ini orang yang perlu kamu waspadai, perlu hati-hati. Ini ada saja tipologi orang yang di masyarakat seperti ini. Masyarakat tahu, nanti akan pesan pada anaknya. Meskipun belum terbongkar peristiwa kejahatan itu, tapi sudah tersimpan di benak orang-orang Jawa dan disampaikan secara turun-temurun. Dari dalam manuskrip musalsal, lewat pesan. Nah, itu orang Jawa. Makanya begitu ada yang sudah membuka bendungan itu, jebol semua orang. Akhirnya orang Jawa memahami betul. Disitulah inti daripada becik ke titik Allah ketawa. Kebaikan pada akhirnya akan diketahui sebagai sebuah kebaikan. Kejelekan pada akhirnya akan diketahui sebagai sebuah kejelekan. Itu udah konsep teoritis yang akan faktual. Nah, kita merasakan sekarang. Begitu tesis Kiai Imad mencoba membuka bendungan ini, jebol semuanya. Siapa yang ahli fitnah dan siapa yang berdakwah untuk membebaskan dan mencerahkan, dan siapa yang berdusta untuk membungkam dan membohongi umat untuk kepentingannya sendiri. Kelihatan semuanya. Mau ngomong apapun masyarakat jeli, masyarakat Jawa itu. Ini contoh. Ubahnya ubah kiai, saudara. Imamahnya imamah ulama, saudara. Tapi dia menebar fitnah. Astagfirullahaladzim. 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 Setuju tidak? Angkat tangan semua. Astagfirullahaladzim. Siap jaga ulama. Ini ceramah atau ngajak perang ini? Astagfirullahaladzim. Siap bersatu. Astagfirullahaladzim. Doktrin ini namanya. Siap bela negara. Bela negara apa, FPI doktrinnya begitu. Ada RTFI bisa dibaca. Ulama itu termasuk siar mudah-mudahan. Dalam konteks ini betul. Amin. Ya tapi yang dianggap ulama orang yang dekat dengan dia. Saya punya rekaman-rekamannya, saudara. Ada yang seenaknya bercerita. Apa dia bilang? Habaib itu, kaum Ba'alwi itu, saudara, datang ke Indonesia seperti Israel datang ke Palestina. Dia datang pura-pura baik sama warga Palestina, kemudian berikutnya dia jaga Palestina dan dibantai warga Palestina. Dia bilang hati-hati sama Habaib. Habaib begitu tuh, datang ke Indonesia pura-pura baik, tapi kita dijajah. Karena memang sama penjajah, Disamakan dengan Israel, kurang ajar tidak? Kurang ajar. Terdokumentasi kok, terdata. Siapa Utsman bin Yahya? Terdata. Ah, fitnah. Kacau tidak? Memfitnah penyanyi dangdut ini yang sekarang lagi membuat transformasi budaya di tengah masyarakat. Ya memang Utsman bin Yahya itu sangat mendukung kolonial. Semua orang tahu. Saya yakin, hakul yakin. Saya yakin, hakul yakin. Bahwa Ba'alwi itu bukan turunan Nabi. Ilmiah. Sementara Ba'alwi mempertahankan sebagai terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi, tapi basisnya basis doktrin, bukan basis ilmiah. Jadi
mengenalkan kepada publik bahwa Pak Alwi itu adalah cucu Nabi, itu basisnya basis doktrin. Mendoktrin masyarakat untuk mempercayai dan menerima informasi itu dengan berbagai glorifikasi doktrin. Sementara nasab itu ilmu pasti, harus empiris. Empiris, jangan pendekatan doktrin. Penjelasannya juga harus penjelasan yang empiris. Menjelaskan tentang si A, anak si A itu harus empiris. Jangan berbasis doktrin. Seolah-olah si A bukan anaknya si B, tapi tetap mengatakan si A anaknya si B. Dengan berbagai glorifikasi, doktrinasi, nakut-nakuti yang nggak percaya, akan kena azab, sul khotimah dan lain sebagainya. Doktrin-doktrin secara gaib yang nggak bisa diukur secara empiris, nggak bisa. Nasab, menjelaskan kenasaban itu harus berbasis ilmiah, bukan berbasis doktrin. Dan nggak perlu berdebat sebenarnya tentang nasab itu. Asal datanya udah ada, ya udah nggak perlu berdebat. Debat itu kalau mempertahankan sesuatu itu terukur atau tidak terukur dari aspek logik, dari aspek nalar atau rasional. Masing-masing bisa menunjukkan argumentasi sesuai dengan logika kebenarannya masing-masing untuk mengejar atau mempertahankan keterukuran sesuatu secara logika atau dalam konteks nalar. Nah, itu bisa diperdebatkan. Tapi kalau sesuatu itu empiris, sudah nyata, sudah kelihatan, ya udah nggak usah diperdebatkan, tinggal dirumuskan aja teorinya dari basis yang empiris ini. Nah, jadi teori mengikuti empirisme, bukan empirisme mengikuti teori. Hal-hal yang empiris itulah dirumuskan menjadi kerangka teoritis, lalu disampaikan. Jangan bermula dari argumentasi yang argumentasi itu tidak bisa diukur dalam konteks nalar sehat, apalagi terlepas dari hal-hal yang empiris. Sementara argumentasi itu argumentasi yang terkait dengan nasab. Dan nasab itu adalah ilmu pasti dan bersifat empiris, historis. Jangan bicara nasab dari ruang ahistoris. Jangan bicara nasab dari argumentasi yang tidak bisa diukur secara nalar sehat maupun argumentasi yang tidak bisa diukur secara empiris. Itu. Sehingga kelihatan akhirnya ketika bicara tentang orang lain memfitnah, seolah-olah dia itu mahkamah agung yang memverifikasi bahwa siapa yang memfitnah dan siapa yang tidak, siapa yang memfitnah dan siapa yang difitnah, seolah-olah dialah yang menentukan, penentu siapa yang memfitnah dan siapa yang difitnah. Masyarakat sudah paham semuanya. Bisa jadi dia menentukan siapa yang memfitnah dan siapa yang difitnah adalah bentuk fitnah itu sendiri. Ini perlu dipahami. Tidak sedikit orang mencoba ingin menjadi mahkamah kebenaran terkait dengan siapa yang memfitnah dan siapa yang difitnah. Tapi sebenarnya dialah yang memfitnah di antara pemfitnah dan yang difitnah.
dia yang merekayasa. Masyarakat sudah tahu semua, ada jejak digitalnya semuanya. Ada jejak digital semuanya. Dan masyarakat sudah tahu jejak digital Rizik Syihab. Belum lagi kalau bicara tentang presiden kita, mantan presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Bagaimana Rizik Syihab terkait dengan Bapak Joko Widodo. Masyarakat tahu apa yang diumumkan itu fitnah kah atau kebenaran kah? Masyarakat tahu semuanya. Demikian. Terima kasih.